Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia dari kelas 3A Tiaut. Di sini saya akan membahas tentang bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Berbeda dengan bayi yang lahir cukup bulan, bayi yang terlahir prematur membutuhkan penanganan intensif karena organ tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Bayi yang lahir secara prematur biasanya memiliki ukuran kepala sedikit lebih besar dengan tubuh berukuran kecil. Kebanyakan bayi prematur juga memiliki berat badan lahir yang rendah. Karena dilahirkan terlalu dini, organ-organ tubuh bayi prematur belum siap untuk berfungsi dengan baik di luar kandungan. Oleh sebab itu, bayi yang terlahir prematur beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, masalah pada otak. Itulah alasan mengapa bayi yang terlahir prematur seringkali membutuhkan perawatan di ruang perawatan intensif, khususnya bayi yang baru lahir atau ruangan ICU, untuk sementara waktu sampai organ-organ dan kondisi tubuhnya dapat berfungsi secara normal. Adapun penyebab bayi lahir prematur dan faktor risikonya, sebagian kasus kelahiran prematur terjadi tanpa penyebab yang jelas. Namun, ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko ibu hamil melahirkan secara prematur, yaitu yang pertama, berusia kurang dari 18 tahun atau di atas 35 tahun, karena melahirkan secara prematur, karena mengalami keguguran, memiliki penyakit tertentu seperti infeksi selama hamil, mengalami komplikasi kehamilan, menjalani kehamilan kembar, mengandung janin dengan kelainan genetik atau cacat bawaan, memiliki kelainan bentuk rahim, mengalami kekurangan nutrisi saat hamil, mengalami gigi nyeri saat hamil. Bayi prematur membutuhkan pemantauan ketat dan menjalani perawatan secara intensif di ruangan ICU sehingga kondisinya dinyatakan sehat atau stabil. Selama perawatan di ruangan ICU, bayi prematur akan diletakkan dalam inkubator. Alat tersebut berfungsi untuk menjaga bayi agar suhu tubuhnya tetap hangat dan terlindungi dari infeksi. Dokter juga akan menentukan apakah bayi membutuhkan obat-obatan atau alat bantu napas atau memberi cairan melalui infus, dan apakah bayi dapat disusui. Sebagian bayi prematur boleh disusui, tapi pada kasus tertentu dokter mungkin akan menyarankan bayi untuk dipuasakan. Biasanya bayi prematur sudah diperbolehkan pulang jika kondisinya sudah sehat, misalnya sudah bisa bernapas tanpa alat bantuan, dapat menyusui secara langsung, berat badannya cukup, dan tidak lagi mudah kedinginan. Meski demikian, bayi yang lahir prematur tetap harus diperiksa secara rutin ke dokter anak agar tumbuh kembang dan kondisinya kesehatannya dapat terus dipantau. Mengingat ada begitu banyak masalah kesehatan yang bisa terjadi pada bayi prematur, ibu hamil dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan secara berkala ke dokter kandungan. Dengan begitu, kondisi ibu hamil dan janinnya dapat terpantau dengan baik sehingga persalinan prematur sebisa mungkin dapat dicegah. Selanjutnya, alasan mengapa saya menyukai materi ini, karena saya ingin mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang bayi prematur itu sendiri. Kemudian, hal positif yang bisa saya terapkan di lingkungan masyarakat, saya akan memberitahukan kepada ibu-ibu hamil untuk menjaga kandungan mereka supaya tidak terjadi kelahiran prematur itu sendiri. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.